Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ferdianto Junior. Di sini saya akan menjelaskan tentang subnetting. Pengertian subnetting sendiri adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari satu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Kenapa memerlukan subnetting? Mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, dan C, that network akan memiliki 254, 65000 atau 16 juta IP address untuk host device-nya. Walaupun terdapat banyak network dengan jumlah host lebih dari 254. Namun hanya sedikit network, kalau tidak mau dibilang ada, yang memiliki host banyak 65.000 atau 16 juta. Dan network yang memiliki lebih dari 254 device akan membutuhkan alokasi kelas B dan mungkin akan menghamburkan percuma sekitar 10.000 IP address. Walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device, mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat network. Cara TCP/IP bekerja mengatur agar semua komputer dengan network ID yang sama harus berada di physical network yang sama juga. Physical network memiliki domain broadcast yang sama, yang berarti sebuah medium network harus membawa semua traffic untuk network. Karena alasan kinerja, network biasanya disegmentasikan ke dalam domain broadcast yang lebih kecil, bahkan lebih kecil dari kelas C address. Tujuan subnetting yang pertama adalah untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan, lalu meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam satu network. Mengefisienkan penyelamatan, misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja, terdapat 254 dikurangi 10, yaitu 244 alamat yang tidak terpakai. Lalu, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork, dengan arti membagi satu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Menempatkan satu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Lalu kita akan menuju ke simulasi. Oke, pertama kita akan memberikan 6 PC, lalu kita akan memberikan switch masing-masing untuk 3 PC 1. Kita konekkan dari PC 1 ke switch, PC 2 ke switch, PC 3 ke switch, lalu PC 4 ke switch, PC 5 ke switch, PC 6 ke switch. Lalu kita akan menambahkan router. Kita akan sambungkan switch ke router. Lalu kita akan memberikan IP ke masing-masing PC. 192.168.1.1 untuk PC 1. Lalu subnet masknya diganti 192. Lakukan hal yang sama ke semua PC. Hanya diganti belakangnya saja. Untuk PC 2 menjadi 1.2. Lakukan sama 1 dengan 2. Silakan PC 4. Untuk PC 4 ini tidak memberikan sama semua. Ayo kita itu menjadi 65 192. Lalu kita akan klik routernya. Kita klik config pas Ethernet. Kita nyalakan ini untuk yang sebelah kiri. Menandakan hijau maka menyambungkan fase Ethernet 1 yang sebelah kanan. Ini fase Ethernet 0, ini fase Ethernet 1.
Lalu kita akan menambahkan IP address-nya untuk fase internet 1, gate 4, sebenarnya juga diganti 192. Lalu fase internet 1 kita akan memberikan 68, internetnya juga 192. Oke, bisa dilihat ini bahwa keduanya hijau, maka ini akan menunjukkan bahwa terhubung routernya. Lalu kita akan memberikan gateway, tetapi tidak semua PC mendapatkan gateway. Yang mendapatkan gateway hanya PC 1, PC 2, dan juga PC 4. Gateway kita samakan seperti yang tadi, yang kiri adalah fase internet 0, maka gateway-nya menggunakan 1.4. PC 2 juga, karena switch fase internet yang 0, kita akan gateway-nya akan jadi 4. Lalu PC 4 gateway-nya menggunakan yang fase internet 1, yaitu 68. Lalu kita klik simulation, kita edit filter, hanya memilih ICMP. Oke. Kita silang, kita akan melakukan tes mengirim dari PC 1 ke PC 3. Bisa dilihat PC 1 dan juga PC 3 dapat berkomunikasi satu sama lain, menandakan bahwa PC 1 dapat berkomunikasi dengan PC 3. Meskipun PC 1 memiliki gateway dan PC 3 tidak memiliki gateway, karena mereka masih sama switchnya, mereka masih mempunyai switch yang sama. Lalu setelah delete, kita akan coba mengirim dari PC 1 ke PC 4, dan next, kita akan play. Terlihat terkirim dari PC 1 ke PC 4, PC 4 ke PC 1, menandakan centang, menandakan mereka dapat berkomunikasi karena dua-duanya memiliki gateway meskipun switchnya berbeda. Tapi sebelumnya Anda lihat bisa stuck di router itu, kita reset dulu, lalu kita kembali melakukan pengiriman. Oke, lalu kita delete, lalu kita kirim PC 2 ke PC 5. Kita play. Ini melakukan tanda silang karena masih terhubung dengan ARP. Lalu kita reset simulation, kita kirim lagi. Nah, PC 2 dapat mengirim ke PC 5, tetapi PC 5 tidak dapat berkomunikasi dengan PC 2 karena PC 5 tidak memiliki gateway. Maka dari itu di sini adalah tandanya silang. Lalu kita delete, lalu kita mengirim ke PC 3 ke PC 6. Kita play. Tanda silang, pesan tidak dapat terkirim sama sekali. Ya, dilihat pesan tetap di PC 3 karena PC 3 dan PC 6 tidak memiliki gateway. Maka dari itu mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Setelah itu kita simulation, kita delete, lalu kita akan ke real time, lalu kita akan mengecek dari PC 1 ke PC 3 tadi. Yaitu tracer, lalu kita spasi, kita klik IP tujuannya tadi, yaitu IP PC 3, IP nya 192.168.1.3. Kita lihat tracing route ini memiliki 1, menandakan bahwa berhasil. Kita lihat lagi dari PC 1 ke PC 4, 192.168.1.65. Bisa dilihat berhasil juga dari PC 1 ke PC 2. Ini adalah IP dari PC 1. Ini adalah
Ini adalah IP dari routernya karena melewati router, lalu ini adalah IP dari PC 4. Lalu kita lihat PC 2 tracer ke tadi tujuannya di PC 5, yaitu IP nya 192.168.1.66. Bisa dilihat pengiriman ke routernya berhasil, namun pengiriman keduanya bisa dilihat pengiriman ke routernya berhasil, tapi pengiriman keduanya ke PC 5 request timeout karena PC 5 tidak memiliki gateway, maka mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Lalu kita cek PC 3 tracer. Tujuan dari PC 3 tadi adalah PC 6. Kita akan masukkan IP dari PC 6 192.168.1.67. Bisa dilihat meskipun dari pengiriman ke routernya pun bahkan tidak berhasil pengiriman pertama karena pesan tidak pergi kemana-mana, tetap di PC 1, maka dari itu semuanya akan request timeout karena PC 3 tidak bisa berhubungan dengan PC 6 karena sama-sama tidak memiliki gateway. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.